Kiai Haji Amiruddin Nahrawi selaku Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Sumatera Selatan sekaligus Komisaris Independen PT Pusri Palembang, Cak Amir mengingatkan akan terjadinya gerhana bulan. Gerhana bulan kali ini mulai pukul 16.08 hingga 19.49 waktu Indonesia Barat dengan durasi umbral 3 jam 40 menit. Waktu sholat gerhana bisa dilakukan antara pukul 17.50 hingga 19.48 waktu Indonesia Barat pada hari Selasa 8 November 2022. Terkait gerhana bulan malam ini, patut kiranya sejenak kita merenungkan pesan Allah dan baginda Rasulullah SAW. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 190-191. Yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Menurut ayat Al-Quran ini, hanya ulil albab, orang-orang yang berpikir dengan iman, yang mau merenungi makna gerhana dan mengambil hikmahnya. Gerhana kadang tampak menakutkan. Secara perlahan bulan menjadi gelap sebagian, lalu selama beberapa saat bulan berada pada fase sangat gelap dan kemudian secara perlahan kembali pada wujudnya cemerlang, seolah bulan dimakan sesuatu yang luar biasa. Saat cahaya bulan yang awalnya terang tiba-tiba menjadi gelap, muncullah berbagai mitos di berbagai belahan dunia. Yang pertama, pendapat dari orang-orang Cina mempercayai bahwa gerhana bulan terjadi disebabkan kemarahan seekor naga yang berukuran besar sedang murka hingga mampu melahap bulan mentah-mentah. Kedua, pendapat dari orang Jepang yaitu racun para dewa. Bagi orang Jepang, gerhana bulan adalah saat di mana para dewa mulai menebarkan racun hitam pekat ke seluruh penjuru dunia. Saking pekatnya racun tersebut hingga langit malam pun menjadi gelap total. Selanjutnya di Jawa, raksasa Bontoro Kolo diyakini sebagai pemangsa balita di tanah Jawa. Ketika gerhana bulan terjadi, buru-buru para laki-laki membunyikan kentongan titir bersahut-sahutan, mengajak warga untuk waspada. Itulah tadi muncullah berbagai mitos di berbagai belahan dunia mengenai tentang gerhana bulan. Kalaupun ada ketakutan yang muncul, takutlah kepada Allah yang menciptakan gerhana, bukan takut kepada gerhananya atau mitos-mitos yang tidak jelas logikanya. Nabi bersabda kepada para sahabat, "Sesungguhnya matahari dan bulan adalah tanda-tanda kebesaran Allah, di mana keduanya tidak akan terjadi gerhana disebabkan karena kematian atau kelahiran seseorang. Apabila kalian melihat gerhana, takutlah dan bersegeralah berdoa kepada Allah memohon ampunannya. Bertakbirlah dan dirikanlah sholat dan bersedekahlah." Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tentu alhamdulillah nanti malam adalah gerhana bulan. Maka kita tentunya mengingat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innas samsa wal qamar ayatani min ayati." Kata Rasulullah, sesungguhnya matahari, bulan adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadisnya itu wasallu, dan salatlah. Artinya salat 2 rakaat. Wa tasaddaqu, dan bersedekahlah. Di gerhana matahari ini tentunya nanti salatnya sesudah maghrib sampai isya. Tentu usallinya begini, karena ini saya untuk mengingatkan kepada seluruh kaum muslimin muslimat, usalli rakataini li khusufil qamari. Kalau jadi imam, imaman, kalau makmuman billahi ta'ala. Jadi niat salat 2 rakaat karena gerhana bulan 2 rakaat. Kalau makmum ya jadi makmum, jadi imam jadi imam. Tentu ada khutbahnya ketika di masjid atau musalla. Tapi kalau sendirian cukup, tidak usah khutbah. Nah, inilah menurut tentu ini adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian tentunya banyaklah bersedekah karena sadaqatu tatba'ul. Sedekah adalah menolak bala.
pada hari inilah kesempatan gerhana bulan ya pada tanggal 8 November 2022. Jadi salatnya sesudah maghrib nanti. Dengan demikian saya mengingatkan karena ini tidak terjadi setiap hari kepada kaum muslimin bersama. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.